Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku. Untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe, dan kalian yang udah dukung aku dari lama, aku ucapkan terima kasih. Jadi pada video kali ini, outfit aku masih sama dengan sebelumnya karena aku bikin video di satu hari yang sama. Dan kali ini aku akan ngebahas persiapan menjelang sidang skripsi online ya. Ini persiapan secara umum ya, maksudnya baik itu penelitian yang kualitatif, kuantitatif, ataupun kuantitatif, ataupun R&D. Oke, jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk aja. Poin pertama yang perlu disiapkan yaitu rangkuman skripsi atau inti-intinya aja yang dirasa bakal ditanyain. Oke, jadi di sini ini aku kasih tunjuk kemarin. Aku sebelum sidang skripsi itu aku lihat-lihat dulu kisi-kisi pertanyaan punya orang, kayak latar belakang masalah, rumusan masalah yang biasa ditanyain, atau metode penelitian. Kemudian apa lagi ya, punya aku yang kemarin itu teknik pengumpulan data sama teknik analisis data, kemudian hasil validasi karena penelitian aku kemarin R&D, kemudian kesimpulan penelitian. Ini semua udah aku rangkum, udah dijadiin dalam satu file, semuanya dalam satu file, yang kayak menurut aku kayak udah yakin banget kayak akan ada salah satu pertanyaan yang muncul dari rangkuman aku ini. Dan ternyata satupun itu nggak ada yang muncul. Itu bener-bener yang menurut aku kayak wah, ini benar-benar nggak bisa ditebak sih. Maksudnya kayak semua yang dipersiapkan, semua yang intinya kayak ngerasa udah dibaca gitu, ternyata nggak ada yang keluar guys gitu. Maksudnya di luar dugaan bentuk pertanyaannya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini perlu dipersiapkan setidaknya. Kalau misal kalian dapat pertanyaan itu dan muncul, berarti alhamdulillah kan udah ada persiapan gitu, nggak gugup-gugup, nggak takut gitu. Kalaupun memang misal nggak keluar kayak aku kemarin ya, atau nggak apa-apa buat belajar, buat kalian belajar gitu kan. Oke, kemudian yang kedua, siapkan bahan atau alat terkait instrumen penelitian. Jadi kayak misalkan penelitian kalian instrumennya pakai lembar observasi atau angket atau lembar wawancara atau tes, itu dipersiapkan printoutnya. Dikhawatirkan nanti ditanyakan karena kan dosen itu beda-beda peraturannya walaupun satu kampus, kemudian apalagi yang beda kampus gitu kan, bisa juga lebih beda-beda juga peraturannya. Jadi dipersiapkan silabus, RPP misalkan yang berkaitan dengan pembelajaran gitu, karena takutnya pas ditanya terus nggak ada gitu. Dikhawatirkan pas kita udah keburu gugup, terus pas ternyata misalkan ada di lampiran, kitanya bingung, itu kelihatan takutnya kita disangka bohong gitu penelitian kita. Oke, kemudian yang ketiga, media yang udah final atau yang udah divalidasi oleh validator. Ini khusus untuk yang penelitian R&D kalau yang ini. Jadi kayak contoh kayak aku kemarin media kartu bergambar, jadi udah jadi media finalnya itu, media kartu bergambarnya udah jadi, udah dicetak, udah print out, itu udah materi yang tercakup di dalam media itu udah sesuai sama validator ahli materi, ahli media gitu. Kemudian yang keempat, persiapkan PPT yang sudah berharokat karena aku kemarin bahasa Arab. Ya kalau untuk selain bahasa Arab ya persiapkan PPT dengan poin-poin yang disamain sama temen-temennya yang sidang sebelumnya, apa aja yang dibahas, poin apa mulai dari bab 1 sampai bab 5, inti-intinya aja apa aja yang mencakup dalam PPT untuk kita presentasikan ketika sidang. Nah kalau punya aku kemarin, jadi persiapannya itu PPT udah jadi, itu kan masih belum ada harokatnya, jadi aku print out terus aku harokatin buat belajar gitu, karena aku khawatir waktu sidang aku takut nggak bisa baca harokatnya gitu, atau kalaupun bisa karena misal deg-degan takutnya jadi bacanya ragu apa nggak bener gitu kan. Nah kemudian persiapan yang kelima, print out skripsi Indo dan Arab yang udah dipelajari dan ditandai pakai sticky notes kalau kan gambar guna. Oke, jadi persiapan selanjutnya, lagi-lagi karena aku jurusan pendidikan bahasa Arab, jadi
print out skripsinya itu ada yang bentuk Indonesia dan ada yang bentuk bahasa Arabnya yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu. Nah itu juga ditandain kita perlu yang bahasa Arabnya karena takut ada pertanyaan kalau kita nggak ngeprint, takutnya nanti pas kita ngebuka bahasa Arab, ya kalau udah mahir banget dan ngerti banget bahasa Arab nggak masalah, nggak ngeprint yang bahasa Indonesia. Tapi kalau seumpamanya misal nggak paham yang bahasa Arab, nggak terlalu paham kayak aku saranin deh kalian ngeprint juga yang bahasa Indonesianya, terus kalian tandain pakai stabilo yang penting-pentingnya atau ditandai pakai sticky notes. Ya memang kadang belajar dari pengalaman pribadi aku sendiri, ditandain pakai sticky notes itu kadang kalau kita nyari buru-buru itu kita nggak fokus ke sticky note yang udah kita kasih kayak misalkan di kertas ini pakai sticky note warna kuning, latar belakang masalah di lembar ketiga warna hijau misalkan, rumusan masalah itu sebenarnya kayak nggak dibaca teliti sama kita kayak nyari sok gitu, kadang kita kayak buru-buru gitu kan, kayak pengen langsung nemu terus nggak fokus bahwa ini udah dikasih sticky notes dan itu kayak ya udah nggak berguna gitu. Tapi ya nggak apa-apa, takutnya lagi-lagi nanti kita buru-buru, siapa tahu itu berguna buat kalian gitu. Aku sih dikasih sticky notes nggak fungsi. Oke, kemudian persiapan yang terakhir sih yang paling penting kemarin, siapkan kuota atau wifi yang sinyalnya kencang. Ini lagi-lagi karena aku kemarin sidangnya online, jadi disiapkan kalau bisa, kalau memang ada tetangga atau kalau pribadi nggak pakai wifi, misal ada tetangga yang pakai wifi, nggak apa-apa sih numpang dulu sama tetangga demi kelancaran sidang kamu gitu. Karena kalaupun pakai kuota, cari yang sinyalnya kira-kira spot tempatnya itu yang sinyalnya bagus, yang kira-kira nggak ngehambat. Karena bisa aja kadang di pertengahan itu tiba-tiba kayak suara kita putus-putus, nggak kedengar jelas sama penguji gitu, itu kan kayak bahaya. Takutnya mereka kayak udah ngeluangin waktu buat kayak nguji kita, terus kitanya kayak kurang persiapan gitu. Walaupun sinyal kan bukan kita yang ngatur gitu, tapi kita bisa antisipasi, mempersiapkan bahwa harus dipakai kuota yang banyak gitu, karena takut di pertengahan nanti kuotanya habis lah atau sinyalnya jelek gitu juga. Pokoknya itu penting banget yang terutama. Oke, jadi itu aja persiapan sebelum sidang skripsi online. Mudah-mudahan bisa membantu kalian, bisa bermanfaat. Oke, mungkin ini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.